Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini informasi terbaru mengenai pernyataan Pak JK dan juga reaksi yang menyertainya yang sudah sekitar 1 minggu belakangan menjadi ramai sekali diperbincangkan di ruang publik. Dan kalau kita perhatikan, pada beberapa hari yang lalu muncul beragam statement yang bersifat kontra terhadap pernyataan Pak JK tersebut, dan kini bukan lagi sebatas statement ataupun pernyataan-pernyataan resmi dari saudara kita yang beragama Kristen, melainkan ini sudah ada aksi melaporkan. Dan kemarin saya dengar itu laporannya sudah masuk sekitar 16 atau 17 laporan secara terpisah. Maksudnya secara terpisah, saudara kita yang mengambil langkah hukum ini tidak membuat laporan dan itu disatukan, tetapi masing-masing dengan laporannya. Akhirnya jumlahnya itu sekitar 16 ataupun 17, dan mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa saja di hari-hari mendatang ini akan bertambah. Nah, seperti yang ada di sini, ya ini juga beritanya sudah ramai sekali. Dikatakan bahwa buntut video mati syahid JK dilaporkan dugaan penistaan agama. Memang rata-rata jenis ataupun sifat pelaporan tersebut adalah perihal dugaan penistaan agama. Seperti yang ada di sini, ya juga ini adalah respon dari Pak JK sendiri. Dikatakan bahwa JK buka peluang dialog soal laporan dugaan penistaan agama. Jadi pada intinya teman-teman, dari Pak JK ataupun dari pihaknya Pak JK itu menganggap bahwa apa yang beberapa hari terakhir ini ramai sekali diperbincangkan di ruang publik perihal dugaan penistaan agama, menurut dari Pak JK ataupun timnya tidaklah demikian. Ya, nanti kita akan lihat ada beberapa ulasan yang kemudian membahasnya. Juga di sini dikatakan lagi, ya, JK saat dilaporkan dugaan penistaan agama ke Polda Metro. Ya, jadi ini dilaporkannya ke Polda Metro, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian juga di sini soal tuduhan penistaan agama, Yusuf Kala buka peluang dialog dengan pihak pelapor. Ya kan, pelapornya itu sudah 16 ataupun 17 pihak. Apakah nantinya saudara kita yang kemudian membuat laporan kepada pihak penegak hukum ini juga akan menerima perihal ajakan ataupun peluang untuk bisa berdialog dengan Pak JK? Nanti akan dinantikan Bapak Ibu sekalian, karena beberapa hari yang lalu sebenarnya salah satu narasi yang kemudian berkembang sebagai respon dari pernyataan Pak JK tersebut adalah dituntut Pak JK itu harus memberikan klarifikasi dan juga pernyataan minta maaf atas pernyataan tersebut. Tetapi memang sampai saat ini kalau saya secara pribadi belum melihat ya ada pernyataan resmi ataupun berupa klarifikasi ataupun berupa permintaan maaf sebagaimana yang diharapkan oleh saudara kita yang sudah menyuruhkan perihal tersebut. Kemudian juga di sini, ya, respon jubir, ya, juru bicara dari Pak JK soal ini. Pak JK dilaporkan ke Polda Metro terkait dugaan penistaan agama. Ya, memang jubirnya menyampaikan bahwa tidaklah seperti yang dituduhkan, tidaklah seperti yang dianggap Pak JK melakukan tindakan penistaan agama. Poinnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, pihak dari Pak JK ini melalui jubirnya membantah mengenai tuduhan tersebut. Nah, memang nanti kita akan tunggu saja seperti apa proses hukumnya. Dan juga di sini Yusuf Kala bantah tuduhan penistaan agama, isi ceramah disebut untuk edukasi. Nah, jadi Pak JK sendiri menganggap bahwa ceramah tersebut itu sifatnya ataupun diperuntukkan untuk hal edukasi, jadi bukan tindakan penistaan agama. Nah, memang akhirnya teman-teman Bapak Ibu sekalian ini akan memunculkan beragam reaksi dari pihak yang menganggapnya adalah menista agama, dari pihak yang kemudian tertuduh tentu saja akan memberikan pernyataan-pernyataan yang bersifat membantah. Nah, nanti kita akan lihat, karena kemarin itu saya lihat sebenarnya Bapak Ibu sekalian, beberapa itu saudara kita menyampaikan bahwa apakah laporan ini akankah benar-benar diproses. Makanya kemarin saya lihat ada penjelasan disampaikan oleh Pak Ferdinand. Beliau mengatakan bahwa kita sudah membuat laporan dan kita mengharapkan profesionalisme, ya, ataupun profesionalitas dari pihak penegak hukum, dalam hal ini adalah Polri, supaya ini bisa kemudian diproses sebagaimana seharusnya berdasarkan dengan hukum-hukum, aturan-aturan yang berlaku di bangsa kita Indonesia. Jadi meskipun kemudian ada narasi mengenai pesimis ataupun kemudian agak kurang yakin apakah laporan itu akan diproses, ya memang pada akhirnya pilihannya tidak ada Bapak Ibu teman-teman sekalian selain daripada kita mencoba untuk percaya kepada para penegak hukum tentang kasus ini akan diproses dengan seadil dan setransparan mungkin, supaya ini kemudian masyarakat pun juga bisa melihat dan bisa mengakses ini updatean ataupun informasi-informasi terbarunya ataupun progres dari laporan ini sudah sejauh mana. Nah, nanti kita akan lihat memang bagaimana ini akan diproses oleh pihak aparat
Karena kan laporannya itu bukan hanya satu ya, ini pasti akan membutuhkan waktu juga Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang paling penting adalah sekarang itu kalau kita lihat di ruang publik bahwa desakan untuk ini diproses itu sudah sangat ini ya, sudah sangat intensif sekali. Bahkan laporannya bisa sampai 16 ataupun 17, dan sangat mungkin laporan ini akan terus bertambah ya, dari banyak kalangan, dari banyak pihak. Dan saya lihat kemarin teman-teman yang membuat laporan itu juga ada GAMKI, lalu kemudian juga ada forum-forum ataupun organisasi Kristen lainnya. Jadi ini bukan lagi laporan yang sifatnya atas nama satu orang dia melaporkan JK, bukan teman-teman, tapi ini banyakkan itu adalah ormas-ormas ya, organisasi-organisasi masyarakat Kristen yang kemudian melalui kuasa hukum yang mereka pilih ya, melalui kuasa hukum yang mereka membuat laporan. Jadi ini satu laporan itu berarti itu ada berapa masyarakat ya, ada berapa anggota di dalamnya teman-teman, di mana mereka bersama-sama ya bersepakat membuat laporan. Dan itu bukan hanya satu ya. Kalau dalam satu laporan itu kemudian di dalamnya ada banyak orang ya yang tergabung untuk membuat satu laporan. Nah ini tadi kan disebutkan berdasarkan informasi yang saya dengar itu kemarin ya, saya dengar kemarin di Pak Ferdinand dalam sebuah sesi penjelasan itu menyampaikan bahwa itu laporannya sudah banyak ya, dan kemungkinannya bisa bertambah. Kemudian juga disampaikan oleh kuasa hukum dari GAMKI ya, kalau tidak salah itu, mengenai jumlahnya itu memang sudah 16 ataupun 17. Jadi teman-teman ini banyak sekali pada akhirnya. Tapi yang penting adalah entah bagaimana Pak JK akan merespon ini, apakah beliau akan minta maaf ataupun kemudian akan memberikan statement, pernyataan ya, bantahan atau bagaimana. Tapi yang pasti bahwa apapun yang dilakukan oleh orang yang beragama Kristen ya, apalagi dengan menewaskan orang lain, yaitu membahayakan orang lain, dalam seluruh ajaran iman Kristen hal itu tidak pernah diajarkan. Jadi upaya masuk surga itu tidak dalam rangka usaha-usaha manusia ya, entah itu perbuatan baik atau apapun ya, apalagi kalau kemudian justru harus ini ya, menewaskan orang lain ya, tentu saja itu jauh dari prinsip dasar beriman kekristenan. Karena prinsip dasar beriman kekristenan itu dalam konteks hal memahami keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang kemudian bisa kita dapatkan dengan sikap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah itu keyakinan beriman Kristen mengenai masuk surga. Lalu kemudian mengenai apakah perbuatan membahayakan orang ya, bahkan mematikan orang dan segala macamnya yang searah dengan itu, apakah itu dibenarkan dalam keyakinan beriman Kristen? Tentu saja tidak ya. Justru sebaliknya, Alkitab itu meletakkan suatu dasar yang sangat menakjubkan sekali ya, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berikutnya ada ajaran mengenai jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berikutnya ditegaskan perihal doakanlah musuhmu, mereka yang membencimu. Bayangkan saudara, orang yang menjadi musuh kita, orang yang membenci kita, harus kita doakan ya. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan jugalah pipi kananmu, ataupun sebaliknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip-prinsip iman yang diajarkan dalam kekristenan itu jauh dari apa yang viral beberapa hari belakangan ini. Jadi kalaupun dalam pernyataannya Pak JK itu menyampaikan bahwa orang Kristen dan juga ya membandingkan lagi ataupun menyebutkan bahwa ini sama-sama beranggapan bahwa begini. Tidak ada orang Kristen seperti itu. Ya. Kalaupun melakukan hal-hal yang demikian, ya itu atas nama pribadi. Tidak ada kaitannya dengan ini, ada hubungannya dengan tindakan beriman, ada hubungannya dengan tindakan itu nanti bisa disebut syahid, lalu kemudian suci, lalu kemudian bisa masuk surga dan segala macamnya. Dalam keyakinan beriman Kristen, hal demikian tidaklah benar, tidaklah ada. Dan kalau misalnya ada ya, ini kalau misalnya ada orang Kristen yang berpikir begitu, berarti ini pemahaman yang salah ya. Dan tidak ada ajaran itu dalam keyakinan beragama Kristen.